Hai, welcome back to my channel. Yuk kita ngobrol bareng aku, Intan. Sambil aku pakai krim malam ya. Sambil kita bersih-bersih dulu. Oke. Jadi, tema buat kita ngobrol malam hari ini adalah bersyukur. Oh ya, singkatannya adalah SIS. Syukur, ikhlas, sabar. Kebalik, sabar dulu, ikhlas, baru syukur. Nah, bahasa Inggrisnya anjay, bahasa Inggris patience, letting go, and gratitude. Sorry, my English is so buruk, sangat buruk ya. Oke, aku di sini mau ngajak teman-teman buat ini sih, gimana yang pertama adalah sabar. Aku belajar mengenai rasa sabar itu ketika sesuatu yang kita usahakan, yang sedang kita kejar gitu, itu tuh tidak bisa langsung kita rasakan. Jadi semua itu butuh proses. Nah, sering tuh ya kita lihat bahwa semuanya we want everything fast healing, fast success, fast and sure. Tapi, but the truth is not everything can be rushed. Tidak semuanya bisa kita dapatkan dengan cepat. Gitu. Dan kita kadang-kadang disuruh untuk menunggu momen yang tepat gitu ya, teman-teman. Mengenai tentang sabar nih, aku nggak tahu gimana porsi teman-teman sabar tuh beda-beda ya, gitu. Misal teman-teman punya masalah, bagi dirinya itu sangat berat, tapi ketika kita cerita ke teman atau orang lain, itu baginya tuh nggak terlalu berat gitu. Nah, di situ adalah momen ketika masing-masing individu dihadapkan dengan masalahnya masing-masing. Pasti tingkat kesabarannya itu juga berbeda. Dan apa ya yang perlu kita pikirkan adalah that doesn't mean we're stuck. It means we're growing. Jadi kita nggak hanya berhenti di titik sabar yang kita harus berpangku tangan gitu, enggak, tapi justru yang sabarnya adalah ngebuat kita tahu kalau apa yang kita usahakan itu akan membuahkan hasil. Memang sih nggak mudah sabar itu. Selanjutnya tentang letting go, ikhlas, SIS, SIS. Ikhlas, mengenai tentang ikhlas, sebenarnya ketika kita sudah selesai dengan perasaan sabar itu tadi, tentunya kita akan bisa ikhlas setelah kita mengalami sabar. Dan berat sih ikhlas itu, tapi yang pasti ketika udah ikhlas itu rasanya ya mungkin akan lebih berdamai dengan diri kita, berdamai yang oh iya udah gitu, udah berjalan, terus rasanya tuh udah kita jalanin dan nggak ada penyesalan gitu loh. Ikhlas tuh kayak ibaratnya we cannot control everything, dan itu nggak apa-apa. Betul, kita nggak bisa ngontrol sesuai kemauan kita, itu nggak apa-apa banget.
karena ikhlas itu berat, benar-benar harus di titik yang apa ya, bahkan apa bahkan orang yang kelihatan paling dewasa gitu, paling bisa diandalkan dan dia tuh bisa ngejalanin itu tuh, ketika dihadapkan dengan sesuatu yang misal kehilangan itu tuh gak mudah loh buat ikhlas gitu. Atau misal sekecil, pernah gak sih kehilangan uang gitu, meskipun cuma 1.000, ketika kita ngerasa gak ikhlas ya gak ikhlas aja gitu. Nah, ketika kita udah mulai ikhlas terkait rezeki yang kita punya itu, emang rezeki kita yang suatu waktu memang bisa diambil. Jadi ketika meskipun kita kehilangan 100.000 ya, oh ya ikhlasin gitu, nanti bakal diganti yang lebih baik. Sesimpel itu ya. Anjay. Dan yang pasti adalah, it's like saying to your heart, hey, you've cared enough, let's rest now. Yaitu katakan ke hatimu kalau kamu sudah cukup baik dan kamu boleh lo istirahat. Karena ikhlas itu juga butuh namanya istirahat, yang kayak istirahatnya adalah kita nggak mikirin yang itu tuh udah bukan ranah kita gitu lah. Ya berjalan aja semuanya gitu. So gitu. Dan yang terakhir adalah syukur. Kita nggak boleh ya, kata yang tepat adalah kita harus selalu bersyukur. Bersyukur bisa bernafas, bisa melihat, bisa berjalan, bisa makan, bisa tidur, dan itu adalah suatu nikmat yang telah Tuhan berikan hingga hari ini gitu. Tentunya bersyukur karena bisa nonton video ini, masih bisa mengakses internet ya, yang mungkin sekarang anak-anak zaman now itu gak ada internet dikit tuh ngamuk cuy. Betul, aku pun gitu sih. Sometimes we are so busy catching what missing. Kayak kadang-kadang kita tuh terlalu sibuk yang kita sampai lupa buat bersyukur, buat mensyukuri nikmat hari ini. Dan sibuknya itu kayak kita tuh selalu ngejar hal-hal yang sebenarnya udah di luar kemampuan kita loh gitu. Dan sampai kita nggak notice kalau kita mencapai suatu tujuan itu tuh ada teman-teman yang selalu support kita, keluarga yang ngedukung kita. Kita tuh melupakan hal itu. Kayak ya udah, kejar apa yang belum kita capai sampai kita akhirnya kayak capek gitu. Itu kan gak bersyukur ya. Karena kayak gak bersyukurnya adalah ya ketika itu udah punya nih satu tujuan yang tercapai, terus nanti bakal ada tujuan-tujuan lain. Kayak kenapa kita nggak bisa bersyukur sih sama satu pencapaian? Itu wajar dan itu lumrah banget buat manusia. Maklum boy. Manusia bukan nabi. Tapi yang pasti adalah aku perlu nekanin terkait ke diri sendiri atau ke teman-teman bahwa syukuri apa yang sudah teman-teman punya hari ini gitu, sehingga nanti takutnya kita menyesali di kemudian hari. Yaitu makanya kenapa kita harus bersyukur, supaya kita tidak menyesal. Dan sekecil the morning light, a good glass of water, a message from a friend, being thankful, anjay, being thankful. Kayak sesimpel setiap pagi kita minum teh, minum kopi, dan sudah tersediakan makanan atau sarapan, dan tentunya kayak ada pesan dari teman kalau hai gimana kabarmu, atau basa-basi yang kita jalan yuk hari ini. Itu kan suatu syukur yang harus kita benar-benar syukuri gitu. Kita masih punya teman, kita masih menikmati suasana pagi hari, dan kita harus
bersyukur tentunya ke diri kita sendiri bahwa kita bisa bertahan sampai hari ini gitu. Itu bener-bener yang hidup ini nggak perfect gitu loh. Jadi ya kita harus mensyukuri apa yang bukan yang menjadi sih, belum yang kita harus tetap mensyukuri apapun yang belum kita dapatkan. Gitu aja teman-teman, mungkin untuk hari ini ya gitu ya. Semoga sis ini tadi, sabar, ikhlas, syukur, bisa kita terapin nih pelan-pelan di kehidupan kita masing-masing. Dan yang pasti adalah you don't have to figure everything out today. You don't have to be okay all the time. Just keep going slowly. Thanks for being here with me. I'll catch you in the next episode. And hey, be kind to yourself, okay? See you.